Nah guys, lu tahu gak sih kenapa ada orang yang sebenarnya dia nggak kerja gitu ya tapi punya penghasilan, dan bahkan lu lihat dia kerjaannya ya tiap hari cuma jalan sana jalan sini. Oh ya, sebelum gua lanjutkan, gua mau ngasih tahu something, dan gua mau mengingatkan kalau ini bukan financial advice ya. Gua bukan financial advisor, walaupun gua bisa bantu lo orang untuk ya ngasih solusi lah untuk financial problem gitu ya. Tapi ini lebih catatan ke financial management ya, bukan financial problem. Jadi lu jangan ngomong, bang gue punya utang 200 juta, gimana cara gue lunasin, gue juga bingung gitu ya. Gue bukan financial advisor, gue cuma berpikir karena gue sering di jalan gitu ya, kenapa gue nggak pakai waktu gue untuk ngasih tips ke teman-teman berdasarkan pengalaman gue pribadi. Nah anyway, gue akan bahas yang topik pertama kita, yaitu 4 cara untuk menghasilkan duit. Ini biasanya orang tahu sebagai cash flow quadrant. Jadi lu ada kuadran kiri, kuadran kanan, aktif pasif. Kalau lu pernah diundang ke MLM dan segala macem ya, atau lu pernah baca bukunya dari Robert Kiyosaki, gue yakin lu mungkin lu udah katam, mungkin lu udah ngerti banget sama kuadran kiri dan kuadran kanan ya. Tapi anyway, ini karena episode pertama dan menurut gue ini cukup penting, gue akan ngejelasin sedikit dari awal. Ini cepet aja. Lalu gue akan ngejelasin kenapa lu harus cepet-cepet ke kuadran kanan dan yang bawah, which is tahap sebagai investor. Oke, yang pertama, kuadran kiri itu ada 2. Satu adalah employee, alias lu karyawan. Satu lagi adalah lu self-employed, alias lu bekerja untuk diri lu sendiri. Nah, keuntungannya lu sebagai karyawan adalah apa? Kalau lu sebagai karyawan, ya lu dapat gaji bulanan. Jadi penghasilan lu nggak terlalu worry lah, kecuali amit-amit kerjaannya jelek banget atau perusahaan lagi rugi dan segala macam ya, mungkin ada pengurangan karyawan dan segala macam ya. Tapi selama tidak ada masalah ya lu aman-aman aja, gaji lu tiap bulan masuk, dapat THR, libur dibayar, ya kan, cuti lu dibayar gitu ya. Setahun mungkin punya berapa belas hari untuk cuti gitu. Kekurangannya ya penghasilan lu akan di sana-sana aja. Mungkin lu akan dapat adjustment setahun 1 kali, atau mungkin ada perusahaan yang kasih adjustment 1 tahun 2 kali. Ya, appraisal 1 tahun 2 kali. Tapi mungkin juga lu nggak naik gaji gitu, ya kan, mungkin aja, bukan nggak mungkin. Jadi ini adalah kekurangan dari seorang karyawan. Lalu yang berikutnya apa? Lu kalau misalkan lu lagi malas kerja, ya lu tetap harus kerja, karena kalau lu nggak kerja, dapat SP dan segala macem, bisa jadi di layoff, ya malah lu nggak punya penghasilan. Itu kan yang bikin pusing kan, bener gak? Terutama ini kenapa gue kepikiran untuk bikin video-video kayak gini, karena kapan itu gue ngobrol sama temen gue satu, terus kita ngobrol-ngobrol mengenai ini, dan gue pikir daripada gue cuma ngobrol sama satu orang, mending gue sharing aja gitu sama lebih banyak orang gitu kan. Siapa tahu berkah buat teman-teman di sini. Tahun lalu, tahun 2020, kita tahu ada yang namanya pandemi yang which is mungkin sampai sekarang juga belum selesai ya kan, yang emang belum selesai sih, bukan mungkin, tapi emang belum selesai. Pandemi ini bikin banyak perusahaan tutup, banyak perusahaan layoff. Ada beberapa yang mungkin lu nggak di layoff, masih tetap di kantor, tapi juga nggak digaji. Ya plus minus sih. Lu nggak di layoff tapi juga nggak digaji, juga bingung juga kan. Jadi kesannya kayak lu dipecat tapi nggak dipecat gitu. Lu mau nyari kerjaan baru gak bisa karena masih nyangkut, tapi di satu sisi lu juga butuh penghasilan buat hidup lu sehari-hari kan gitu kan. Nah kalau misalkan lu udah melakukan yang tahap keempat gitu ya, tahap keempat, lu udah ada di sana, lu kebayang dong, lu sekarang juga nggak ngapa-ngapain dan lu menghasilkan duit gitu kan, itu nikmat kan kalau kayak gitu. Nah, ini gue punya sedikit cerita ya, ini beberapa tahun lalu ya, ketika gue baru awal nikah gitu ya. Bini gue pernah satu hari pulang, kesel, marah-marah, habis ribut lah sama bosnya, intinya gitu. Terus dia pulang, masuk ke kamar kerja, dia pikir gue lagi kerja gitu. Pas dia masuk ke kamar kerja, gue lagi main Counter Strike, CSGO. Terus dia ngoceh-ngoceh.
Lu nih malah main, bukannya lu usaha kayak ngapain kayak gini gitu gitu. Lu gue tanya, gaji lu berapa sebulan? Coba share ke gue. Sekian, dia bilang. FYI bini gue posisinya supervisor lah, jadi kalian takar sendiri aja ya. Gajinya berapa gitu ya, gue nggak mention. Terus gue bilang, gue kasih lihat mutasi rekening gue nggak ngapa-ngapain satu harian itu. Gue lagi main Counter Strike satu harian dari pagi, dari dia berangkat kerja gue masih tidur gitu ya, gue bangun tidur gue main Counter Strike, dan ketika dia pulang gue kasih lihat dia penghasilan gue berapa. Penghasilan gue itu kurang lebih 1,5 kali lipat lah hari itu dari gaji bini gue. Ya mungkin satu bulan itu mungkin penghasilan gue cuma segitu mungkin ya, tapi intinya adalah gue nggak ngapa-ngapain tapi gue punya segitu gitu loh. Ya besok gue lagi mood ya besok gue lanjutin kerja gue untuk nyari duit lagi gitu kan. Tapi hari itu gue nggak ngapa-ngapain, gue punya penghasilan yang udah 1,5 kali lipat dari gaji dia di satu hari gitu loh. Agak gelap karena ini agak sore, gue buka sunroof dulu bentar supaya ada ini. Sorry ya kalau jadi mantul sama kepala gue. Oke, anyway, itu kenapa kalian perlu dan penting banget lah untuk punya yang namanya investment gitu kan. Gimana kalau lagi nggak kerja sekalipun gitu ya, ya minimal ada solusi lah kalau misalkan shit happen, kena layoff atau whatever gitu kan, ya minimal ada solusi gitu kan. Ini kenapa lu penting banget untuk cepet-cepet sampai ke yang keempat itu ya, which is investor. Nah, kuadran kiri yang kedua adalah self-employed. Self-employed ini adalah apa? Ya ini, ya lu bekerja untuk diri lu sendiri, gitu ya. Lu mungkin jadi dokter, mungkin lu jadi pengacara, mungkin lu jadi konsultan, gitu. Atau mungkin lu kerja sebagai driver online, gitu, misalkan. Ya itu termasuk sebagai self-employed, gitu ya. Lu kerja ya lu dapat duit, lu nggak kerja ya lu nggak dapat duit. Lu makin giat jadi dokter misalkan, lu makin giat terima pasien gitu, satu hari lu bisa 100 pasien, ya duit lu kali 100. Sorry. Lu nggak kerja ya lu nggak dapat duit gitu. Lu mau libur ya lu nggak dapat duit. Lu mau jalan-jalan ya lu nggak dapat duit. Tapi kalau misalnya pas lu kerja lu giatin ya lu bisa nutupin dari yang tadi itu. Dan keuntungannya apa? Dibandingkan dengan sebagai karyawan, satu, lu kerja untuk diri lu sendiri. Berapapun duit yang lu hasilkan, masuk ke kantong lu. Kalau misalnya lu kerja sebagai karyawan, anggaplah lu sales, bukan back office ya. Kalau back office kan ya lu kerja whatever yang lu kerjain, ya gaji lu kan segitu-segitu aja. Ya mungkin kalau ada bonus ya mungkin KPI, akhir tahun dan segala macam gitu ya. Tapi kalau misalnya lu sebagai sales, lu kan terima bonus gitu ya. Dan lu nerima bonus memang sesuai dengan kinerja lu lah gitu ya. Tapi kalau misalkan lu mau nerima bonus, lu kan harus nyampe ke satu target gitu ya. Kalau lu nggak nyampe targetnya, ya udah, misalkan lu jualan, anggaplah lu jualan satu tahun itu, satu bulan itu misalkan 10 miliar gitu ya. 10 miliar, lu harapan lu ya dari 10 miliar gue dapatlah 1% gitu. Tapi ternyata target lu adalah 20 miliar, ya lu nggak dapat apa-apa walaupun lu banting tulang nyari 10 miliar omset buat perusahaan lu. Kalau lu nyampe 20 miliar sesuai target, ya mungkin lu akan dapat bonus, tapi ya 0, sekian persen dari pencapaian lu gitu kan. Ini kalau misalkan lu sebagai self-employed, ya kalau misalkan lu ngelola Tokopedia gitu, misalkan lu punya toko online, ya kalau misalnya lu punya toko online, ya lu jualan sebanyak-banyaknya, keuntungan sebanyak-banyaknya, ya itu buat lu semua, bener gak? Kalau misalkan lu sebagai dokter, pengacara, ya lu nerima klien sebanyak-banyaknya, semua duitnya masuk ke lu. Ya mungkin anggap ada bagi hasil dengan partner, atau bagi hasil dengan rumah sakit tempat lu kerja gitu kan. Atau misalkan lu sebagai driver online, lu ada bagi hasil dengan platformnya gitu. Ya itu beda cerita lah, tapi intinya adalah sebagian besar penghasilan lu adalah buat lu. Itu keuntungannya. Keuntungan kedua, lagi nggak mau kerja ya nggak usah kerja. Gitu aja. Dan menurut gue itu salah satu keuntungan yang di zaman sekarang ini
cukup penting lah gitu ya, waktu fleksibel. Kenapa? Coba lu bayangin, sekarang misalkan lu kerja Senin sampai Jumat atau Senin sampai Sabtu, ada beberapa kantor yang kerjanya Senin sampai Sabtu. Lalu ketika lu misalkan nih mau servis motor, mau servis mobil ya, lu nggak bisa karena nggak servis ujung-ujungnya, karena misalkan Sabtu bengkel lu tutup sampai jam 1 siang, sedangkan lu pulang kantor jam 2. Hari biasa lu nggak mungkin ke bengkel. Nah, lu kebayang kan gimana cara gua servisnya gitu kan. Terus misalkan lagi nggak enak badan, lagi sakit, ke kantor, kadang-kadang karena kerjaan lu banyak, lu masih ke kantor dan segala macam. Atau mungkin ada beberapa karyawan ke kantor yang bosnya mungkin killer gitu kan. Wah, lu kalau nggak masuk lu banyak nih ceramahin, mau sakit, mau nggak sakit, mau apapun itulah, bos lu nggak mau tahu, pokoknya lu mesti masuk kantor. Ada yang kayak gitu kan. Kalau lu self employed ya, lu nggak mau kerja ya nggak usah kerja gitu kan. Hari ini lu mau main sama anak lu, ya lu bebas lu main sama anak lu. Hari ini lu mau ngaso-ngaso bangun tidur, mau ngaso-ngaso di ranjang sama istri, atau kalau misalnya lu masih single ya mungkin lu mau nonton Netflix, mau nonton anime, whatever lah. Itu ya suka-suka lu aja kalau misalnya lu kerja untuk diri lu sendiri, bener gak? Nah, kekurangannya ya tadi itu. Ketika lu nggak kerja, ya lu tidak punya penghasilan. Simple. Ya. Yang kedua, kadang-kadang untuk nyampe ke target, misalkan ya contoh, ini kita contoh misalkan lu sebagai driver. Gaji lu misalnya per bulan 5 juta. Untuk lu nyampe 5 juta, mungkin lu harus terima berapa orderan gitu loh. Berapa penumpang atau berapa paket yang harus lu deliver gitu untuk mencapai target 4 atau 5 juta sebulan untuk nutupin gaji lu, ya kan? Ini apa sih pada klakson? Nah, yang berikutnya adalah business owner. Business owner ini kayak apa sih business owner? Business owner itu adalah ya lu punya bisnis gitu loh. Nah, tapi ini ya, business owner, lu punya bisnis. Kalau misalkan lu punya bisnisnya adalah let's say gerobak nasi goreng gitu ya. Gerobak nasi goreng yang lu yang masak sendiri gitu ya. Nah, lu belum jadi business owner, bro. Jadi, kalau business owner itu harus yang udah semua pekerjaannya lu delegasikan ke anak buah lu. Anggap kalau misalkan lu bisnis nasi goreng, ya yang masak bukan lu, tapi misalkan lu udah punya koki lah yang buat masak nasi goreng lu. Lu punya gerobak, walaupun cuma gerobak gitu ya, tapi ada koki yang masakin buat lu gitu. Nah, itu adalah business owner. Lu membuka lapangan pekerjaan buat orang, ya kan? Atau mungkin lu toko online gitu ya, toko online, terus lu udah punya admin yang buat admin sales, terus ada admin gudang gitu kan, yang buat admin stok, udah ada pembukuan, ada namanya akuntan di toko online lu dan segala macam. Nah, itu yang namanya lu business owner. Kalau misalkan lu punya toko online tapi masih lu sendiri yang stok, lu yang ngurus, lu yang belanja, lu yang jualan, lu yang promosi, itu lu masih self-employed, belum jadi business owner. Ya, sama tadi misalkan lu punya gerobak nasi goreng, gerobak bakso, kalau masih lu sendiri yang masak, ya lu belum jadi business owner, lu masih sebagai self-employed. Nah, yang keempat ini adalah investor. Investor ini gimana caranya? Ya lu punya duit, gue tinggal invest. Misalkan gue punya duit nih 100 juta, misalkan, terus lu bilang sama gue, bro, gue punya ide bisnis begini, penghasilan per tahun adalah kurang lebih begini. Oke, gue taunya misalkan anggap 100 juta itu dalam 1 tahun gue terima 30 juta, misalkan 30% per tahun. Gue oke dengan angka 30 juta per tahun itu, 30%, ya udah, gue invest aja duitnya ke lu yang ngurusin bisnisnya, lu yang jalanin dan segala macam, gue tinggal terima 30 jutanya per tahun. Gue terimanya, gue taunya pokoknya setiap tahun gue terima minimal 30 juta per tahun. Nah, itu adalah investor. Investor ini banyak. Lo bisa invest di saham misalkan. Ya, sebentar ya, gue harus jelasin sedikit. Investasi sama trading itu beda.
Investasi artinya ya lu investasi saham, ya lu beli saham misalkan Bank BCA misalkan lu beli, atau Bank Mandiri. Lu beli sahamnya, ya udah lu diamin aja. Atau misalkan lu beli Wika gitu ya, lu beli, lu diamin. Lu nggak trading, lu nggak jual juga kalau harganya naik, lu nggak jual juga kalau harganya turun gitu. Lu nggak peduli. Lu cuma beli, terus lu simpen. Lalu lu harapannya adalah dapat bagi hasil di RUPS setiap tahun gitu, lu dapat bagi hasilnya. Ya itu artinya lu sebagai investor, lu nyuntikin modal ke sana gitu loh. Jadi untuk jadi investor paling kecil adalah ya lu main di saham, itu dapat paling benar. Lu investasi di saham, lu sudah sebagai pemilik bisnis dari saham yang lu beli itu. Misalkan tadi lu beli sahamnya bank, ya lu jadi pemilik bank, walaupun mungkin saham lu 1 lot gitu ya. 1 lot itu 100 lembar saham bagi yang belum tahu. Ya kurang lebih begitulah. Hai guys, jadi gue reshoot sedikit yang bagian ending dari videonya karena kemarin udah terlalu gelap ya. Lu bisa lihat di video tadi itu udah sedikit gelap lah. Nah, gue ulang sedikit. Kenapa menurut gue lu butuh cepet-cepet untuk nyampe ke tahap 4 alias tahap investor. Pertama, kalau misalkan lu masih sebagai karyawan, shit happen, lu besok gak bisa kerja gitu ya, maksudnya sudah tidak bisa bekerja lagi di sana, ya sudah, lu akan di let go, mungkin syukur-syukur dikasih pesangon dan segala macam, ya kan. Lalu mungkin selang 1 bulan sudah ada pengganti lu, walaupun posisi lu cukup tinggi, ya tetap akan dapat pengganti lah, mungkin lebih lama aja, bedanya gitu aja. Tapi intinya adalah lu bisa digantikan kapanpun. Oke? Nah, kalau misalkan lu adalah yang di kedua, misalkan lu sebagai dokter atau lu sebagai pengacara gitu ya, atau mungkin lu punya gerobak bakso gitu. Ketika lu sudah tua, lu udah nggak mau ngelanjutin ya, belum tentu anak lu mau ngelanjutin. Jadi apapun yang sudah lu bangun, ya udah lu bangun nih kerajaan. Misalkan lu jadi dokter, lu pengen bangun kerajaan rumah sakit lah ya. Kalau lu bangun rumah sakit sih beda cerita ya, pasti gampang lah tinggal ngasih ke anak lu gitu. Tapi kalau misalkan lu masih statusnya dokter lah, kita ngomong lu statusnya adalah dokter atau lu pengacara gitu ya. Kalau misalkan lu udah tua, lu nggak mau lanjutin, lu mau stop, anak lu belum tentu mau ngelanjutin. Jadi apapun yang sudah lu kerjakan bertahun-tahun, lu udah punya pasien, mungkin pasien lu udah ratusan, ribuan, anak lu belum tentu mau lanjutin. Yang kedua, kalau misalnya lu dokter, misalnya anak lu lanjutin pun, belum tentu si pasien-pasien yang jadi langganan lu ini mau berobat ke anak lu, gitu loh. Jadi ini nggak bisa diwariskan. Kerjaan lu yang lu bangun bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun itu nggak bisa lu wariskan. Lu mau jadi pengacara pun sama, belum tentu mau klien-klien lu itu mau gitu loh untuk hire anak lu sebagai lawyernya gitu kan. Nah, gimana kalau misalnya lu punya bisnis? Lu bisa nggak warisin ke anak lu? Ya bisa. Bukan nggak bisa, bisa. Tapi pertanyaannya adalah anak lu punya passion nggak di sana? Misalkan lu punya toko, ketika lu sudah mau pensiun, lu kasih ke anak lu bilang sama anak lu, ini toko nih buat lu nih, ya kan? Anak lu belum tentu pengen. Duh, gua ngapain sih? Gua nggak suka nih. Berarti ujung-ujungnya nanti bisa jadi bisnis yang udah lu bangun, lu punya relasi dan segala macem, ujung-ujungnya bubar. Dan anak lu ujung-ujungnya ya nggak punya apa-apa dari sana gitu loh ya. Mungkin kalau misalkan let's say lu bisnisnya dijual gitu ya, dijual PT-nya dijual ke tempat lain, ya masih dapat something lah. Tapi kalau misalkan tidak bisa dijual, misalkan contoh ya, misalkan lu bisnis gerobak nasi goreng gitu, ya kalau misalkan anak lu nggak mau lanjutin, belum tentu itu gerobak lu bisa jual gitu kan. Ya mungkin ada yang mau lah, tapi belum tentu lu bisa jual dengan gampang gitu loh. Dan apalagi kalau misalnya kita ngomongin soal masakan gitu ya, misalnya lu punya gerobak ketoprak gitu atau gerobak nasi goreng, belum tentu lu yang masak sama gue yang masak itu rasanya sama. Walaupun kita ngomong ini lu dan anak lu lah ya, lu ajarin anak lu dari kecil sampai gede masak, belum tentu hasilnya sama. Nah,
Gimana kalau misalkan lu sebagai investor? Nah, enaknya jadi investor adalah bisnisnya bisa diwarisin. Lu punya saham, ya, lu punya saham satu lot misalkan, atau ya kalau satu lot terlalu kecil lah. Kita ngomong misalnya lu punya saham 100 lot atau 1000 lot. Ketika lu sudah tua, lu udah nggak mau ngurus lagi tuh saham, ya lu tarik aja, lu kasih ke anak lu. Anak lu juga nggak perlu ngapa-ngapain, dia juga nggak perlu punya passion di sana, ya kan? Tapi menghasilkan tiap bulan, tiap tahun lu tetap dapat RUPS gitu, RUPS tetap dapat. Atau misalkan kita ngomong, lu sebagai investor di obligasi, lu tinggal beli obligasi, ya nah ketika anak lu butuh ya tinggal dicairin obligasinya, kan? Ini sesuatu yang bisa lu wariskan. Yang kedua, kalau misalkan shit happen sama kita yang sebagai mencari nafkah, dan lu belum nyampe ke tahap si investor gitu ya, berarti alias lu masih harus nyari nafkah, lu harus kerja. Kalau lu nggak kerja, lu nggak punya penghasilan, lu kebayang dong keluarga lu, istri lu, anak lu, atau kalau misalnya lu cewek ya, lu pasti kebayang dong suami lu misalkan, anak lu gitu kan, itu makan apa gitu loh. Terus kita ngomongin kalau misalkan ada orang tua gitu yang ngikut lu, nah itu semuanya mau makan apa, kan lu pasti mikir dong gitu kan. Nah yang ketiga nih, kalau misalkan lu sering denger, gue yakin, yang namanya banyak anak banyak rezeki. Tapi kenyataannya kenapa banyak anak bikin susah? Kadang-kadang ya, banyak yang merasa begitu. Karena gini, orang harapannya adalah lu punya banyak anak lu semua akan ngidupin lu. Ya mungkin benar di zaman dulu, ya. Jadi lu investasikan semua duit, semua tenaga lu ke anak lu gitu ya, semua diinvestasikan ke sana, supaya harapannya adalah anak lu nanti akan ngidupin lu. Jadi kuadran keempat tadi yang lu harusnya invest di something yang liquid yang bisa lu cairkan kapanpun adalah lu investasikan ke anak lu gitu. Ini gue kasih tahu lu, ini bukannya jelek ya, ini bukan jelek. Gue juga adalah salah satu yang diinvestkan seperti itu ya kan, di sekolahin dan segala macam, di yang the best lah gitu ya, yang bisa dikasih sama orang tua gue. Kekurangannya adalah apa? Ketika nanti anak-anak itu lulus ya, contoh gue lah, dan mungkin ada beberapa teman-teman di sini juga mengalami hal yang sama gitu. Ketika lu lulus kuliah, lu baru mau kerja, gaji lu belum seberapa, orang tua lu udah malak. Misalkan lu gaji lu, misalkan kita ngomong UMR lah, atau ya karena lu investasi adalah yang terbaik, misalkan anggaplah gaji lu begitu lulus 10 juta. Tapi orang tua lu langsung ngomong, 10 juta gua minta 4 juta, 4 atau 3 juta. Berarti duit lu sisa 7 juta. Ya oke, kalau misalkan kondisi begitu sih mungkin masih lumayan. Tapi lu bayangin deh, kalau misalkan gajinya pas-pasan 5 juta gitu ya, terus orang tua udah minta 2 juta, 3 juta. Lu sebagai orang tua udah minta sama anak 2 juta, 3 juta. Lu kebayang nggak gitu loh, mereka hidupnya pakai apa sisanya gitu. Apalagi ini 2 juta, 3 juta hanya untuk biaya hidup lu, belum misalkan bayarin sewa rumah misalkan, atau mungkin rumahnya udah milik sendiri lah ya, bayarin yang namanya listrik, bayarin bensin gitu kan. Anak lu juga butuh, misalkan dia mau beli mobil, dia mau beli apalah gitu kan, ya suka-suka dia lah dia mau beli apa gitu kan. Nah, hal-hal yang kayak gini, ini adalah salah satu kenapa lu juga penting untuk buru-buru pindah ke yang nomor 4. Jadi ketika nanti suatu saat kita sudah waktunya pensiun, atau kita sudah waktunya tidak bisa bekerja lagi karena satu hal dan yang lainnya, lu aman. Karena lu nggak ngapa-ngapain, duit lu udah kerja buat lu gitu loh. Dan lu udah punya penghasilan pasif, tanpa lu perlu berusaha apapun lah gitu. Jadi bener-bener lu dan tinggal nikmatin lah. Ya kalau misalkan bisa nikmatin ya bagus. Kalau shit happen, ya even better. Gue bukan yang ngomong kalau shit happen itu berarti bagus. Tapi gini, ketika shit happen, lu nggak perlu bergantung sama anak-anak lu. Apalagi kalau misalnya ternyata shit happen, anak-anak lu masih kecil dan segala macam, ya kan? Nah ini yang menurut gue kita perlu untuk cepat-cepat sampai ke kuadran 4. Nah, yang tadi gue bilang, kalau misalkan lu butuh, let's say
100 juta sebulan gitu ya, 100 juta sebulan, ya lu berarti lu kan kalau misalnya kita ngomong instrumen yang paling gampang untuk dihitung itulah deposito. Deposito misalkan lu butuh 30 miliar untuk menghasilkan 100 juta sebulan. Pertanyaan gua, kalau gaji lu 100 juta sebulan juga nih saat ini, untuk nyampe ke 30 miliar itu, lu harus nabung berapa lama? Apakah masuk akal untuk lu nabung sampai sana, gitu kan? Atau kita ngomong yang paling gampang deh, yang paling umum deh, gaji 10 juta. Gue yakin mungkin beberapa teman di sini sudah gajinya 10 juta atau bahkan di sana deh. Kita ngomong yang gajinya 10 juta aja. Terus lu mau punya tabungan nilainya 1 miliar. Lu kepikiran nggak berapa lama lu bisa nabung sampai punya duit 1 miliar dengan gaji lu 10 juta? Kita nggak ngomong sales yang punya bonus dan segala macam ya. Kita ngomongin gaji pokok aja lah. Kalau lu gaji pokoknya 10 juta untuk lu nyampe ke 1 miliar, kira-kira berapa lama lu butuh nabungnya? Pasti lama. Nah, anyway, mungkin di video berikutnya atau beberapa video ke depan, gue akan kasih sedikit tips lah ya, gimana caranya untuk lu accumulate capital yang lebih cepat supaya lu bisa nyampe ke yang namanya passive income tadi. Dan juga gue akan ngasih tahu juga lah beberapa cara yang bisa lu capai ke passive income tadi tanpa lu perlu accumulate capital yang gede di depan. Oke, jadi jangan lupa di subscribe, di like, dinyalain tuh loncengnya supaya kalau misalkan nanti gue upload video baru, lu sudah langsung dapat notifnya dan bisa langsung nonton. Oke guys, see you di video berikutnya. Take care.